Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya rindu men-sharingkan firman Tuhan tentang kecewa. Kecewa adalah suatu hal yang umum terjadi bagi kita semua sebagai manusia. Kecewa bisa terjadi kepada semua orang, saudara dan saya. Dalam status apapun kita bisa kecewa. Dan banyak sekali alasan yang membuat kita bisa menjadi orang yang mudah sekali kecewa. Tetapi jangan sampai kekecewaan tadi itu berlarut-larut dalam diri kita. Dan kalau perlu, kekecewaan tadi jangan sampai terjadi dalam diri kita. Karena kekecewaan itu hanya akan berakibat buruk di dalam diri kita. Kekecewaan akan menjadi penghalang berkat Tuhan kepada saudara dan saya. Karena kekecewaan itu seperti duri dalam daging yang menyakitkan dan menyiksa kita. Sehingga bisa berdampak kepada masa depan kita. Kekecewaan bisa berakhir dengan sebuah hal yang sangat buruk yang terjadi di dalam diri kita. Karena itu jangan sampai kita berlarut dalam kecewa. Dan kalau bisa, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang rapuh, yang mudah sekali kecewa. Di dalam Matius pasal 20 ayat 1-16, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang penggarap kebun anggur atau tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam perikop itu kita melihat bahwa Tuhan memberikan suatu anugerah kepada orang yang menganggur di pasar. Mereka dipanggil, ada yang jam 9 pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Mereka semua dipanggil ketika mereka sedang menganggur di pasar untuk bekerja di kebun anggurnya. Dengan perjanjian kerja yaitu upah 1 dinar 1 hari. Tetapi menariknya ketika gaji tadi diberikan, orang yang datang awal atau orang yang bekerja awal kemudian menjadi kecewa. Karena kenapa? Karena mereka berharap mendapatkan lebih dari yang kerja cuma 1 jam atau kerja yang sangat pendek dibanding dia. Kekecewaan itu terjadi karena apa? Yang pertama, karena mereka menuntut lebih. Dia lupa akan perjanjiannya. Yang kedua, karena mereka merasa sudah berbuat lebih banyak daripada yang lainnya. Yang ketiga, karena mereka mengingini berkat untuk sesamanya tadi. Dan yang keempat, karena mereka menilai segala sesuatunya hanya dengan uang. Oleh karena itu, untuk menghindari kekecewaan terjadi dalam diri kita dan kita merdeka dari kekecewaan, yang pertama, jangan pernah menuntut lebih, tetapi lakukanlah yang terbaik dari tanggung jawab kita. Yang kedua, jangan pernah merasa sudah berbuat banyak jika semua itu adalah karunia Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah mengingini berkat orang lain karena berkat bukan tujuan dan masing-masing orang memiliki berkatnya sendiri-sendiri. Yang keempat, yang terakhir, jangan pernah menilai semua dengan uang. Karena relasi jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari sekadar materi. Merdeka dari kecewa, lakukan 4 hal ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.